Serbuan COVID-19 varian Delta terus membuat jumlah orang terinfeksi mencapai rekor. Walau masih belum ada kabar pembatasan yang lebih masif, proyeksi pertumbuhan ekonomi tetap akan terganggu. Seberapa buruk kondisi ekonomi di 2021? Berikut analisis David Sumual, Chief Economist Bank Sentral Asia kepada Kontan. Ya, ini mirip kejadian tahun lalu sebenarnya. Tapi mungkin ya karena kita kan lalu belum ngerti juga menghadapinya bagaimana ya. Ini kan satu hal yang baru kalau tahun lalu ya. Kalau tahun ini kan sebenarnya kita sudah bisa lebih siap. Walaupun memang ini kasusnya mengagetkan juga. Ya sebenarnya udah bisa diantisipasi juga kan. Kita lihat rumah sakit kan juga sekarang juga hampir semua rumah sakit sekarang juga menerima korban COVID gitu ya. Mereka ada isolasi di gedungnya. Kalau tahun lalu kan mengandalkan wisma atlet aja paling ya. Nah ini paling nggak dari kapasitas bisa nambah plus wisma atlet dan lain-lain. Dampak ke ekonomi kita kan akan dinamis kelihatannya ya kebijakan yang diambil pemerintah itu ya. Jadi dia akan mengikuti perkembangan kasus, perkembangan penanganan pandeminya. Jadi seperti kemarin kan sempat kita bekerja atau jam buka tutup dari mall atau usaha-usaha yang rentan disesuaikan. Kayak sekarang kan misalnya fitness yang saya tahu udah tutup, bioskop kayak gitu kan udah tutup juga. Sebelumnya kan mereka udah mulai buka ya, boleh tapi dengan pembatasan. Nah ini juga tergantung juga penerapannya seberapa lama. Ada yang bilang kan sampai akhir Juli, ada yang bilang sampai 5 Juli. Nah harapannya kalau 5 Juli ya kasusnya udah mulai tren menurun lagi gitu ya, sehingga bisa lebih dilonggarkan ya. Dan kalau untuk Jakarta, kota-kota besar yang lain, pemerintah optimis untuk vaksinasinya bisa paling nggak 70%. Malah Menteri Kesehatan kan ambisius maunya 2 juta per hari ya. Tapi kalau dari sisi ketersediaan vaksin kan kita nggak ada masalah. Itu jadi satu poin plus. Kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan drastic measure kita kembali perketat, ini ya kita kasusnya akan turun lagi. Itu kuartal 2 ini malah saya lihat dampaknya nggak besar karena kan kuartal 2 ini udah tinggal setengah bulan lagi. Paling dampaknya kecil sekali sih kalau menurut saya sih 0,1. Kalau saya kan proyeksi pesimis 6,1, kalau optimisnya memang bisa mengarah ke 7. Tapi ya ini kan kita pengen tahu juga nih, kalau dari big data sih belum ada pengaruhnya tuh sampai awal minggu ini. Tapi kan office mulai lebih ketat lagi, ini akan kelihatan mungkin datanya minggu depan, tapi saya yakin pasti turun aktivitas ya. Karena mobilitas itu kan korelasinya positif. Tapi e-commerce harusnya nggak banyak berubah. Nah yang justru khawatirnya di kuartal 3-nya nih, sampai kapan? Kalau misalnya sampai akhir Juli, waduh berat juga nih, bisa mirip-mirip tahun lalu. Kita sih kalau di kuartal 3-nya tadinya proyeksinya 4-4,5. Tapi dengan adanya ini proyeksinya ya mungkin sekitaran 4 kali lebih reasonable gitu. Tapi kita memang terbantu recovery di luar negeri, terutama recovery di China ya. Jadi ekspor kita komoditi itu membantu sekali. Sama investasi juga sebenarnya kuartal 2 ini termasuk FDI juga lumayan baik. Tapi yang berat ini memang dari sisi porsi konsumsi domestik yang memang dominan kan 56%. Saya masih berharap dari ekspornya sih. Jadi kelihatan kan di luar tuh demand-nya juga menguatkan. Mereka sebenarnya udah normal ya. Udah nggak ada protokol kesehatan juga kan di banyak negara juga ya. Terutama Amerika sama China ya yang memicu. Kan itu ada berita-berita biaya shipping kontainer naik sampai 5 kali lipat. Susah dapet kontainer. Juga congestion di pelabuhan-pelabuhan China sama di Los Angeles. Yang biasanya nggak pernah macet, karena tiba-tiba kan demand-nya kenceng. Semuanya minta kapal, minta kontainer, nggak bisa secepat itu supply-nya. Ya, kita lihat aja nih 1 bulan ini gimana, karena kan bisa catching up nanti di akhir tahun kan. Saya sih sebenarnya dari awal memang udah konservatif ya, jadi ketika
Amerika banyak 5%, 5,3, 5,5 ada lembaga-lembaga asing, termasuk IMF juga kan tinggi itu, World Bank. Saya kan hanya 4 sampai 4,5. Ya kan harusnya secara logiknya dengan kita lebih ketat ini kan menurun ya, kecuali ya masyarakat masih pada bandel gitu ya. Jadi asingnya juga kelihatan juga masih wait and see sih. Ada masuk tapi nggak besar gitu. Jadi ya kalau dilihat dibandingkan pra-pandemi jauh kan. Asing kan di SBN kan dulu porsinya 40%, sekarang tinggal 23%. Di saham nggak masuk tapi ya seiprit gitu, kecil-kecil gitu. Makanya indeksnya kan segitu-gitu aja juga. Ya kita berharap dari retail investor sih. Retail investor kan dari tahun lalu tuh yang mendorong ya. Tapi ketika kemarin udah mulai pulih, duitnya mungkin profit taking, mulai belanja-belanja. Kalau kita lihat di negara lain tuh kenapa indeksnya naik kencang itu salah satunya kan dari saham-saham teknologi ya. Nah kita sebenarnya ini blessing in disguise nih. Jadi dalam kondisi COVID gini juga minat investasi untuk perusahaan-perusahaan prospektif seperti yang kaitan dengan teknologi, unicorn gitu kan, startup masih tinggi. Ini jadi harus didorong percepatannya yang mungkin kemudahan-kemudahan buat mereka untuk bisa IPO segera gitu ya. Untuk ini kan akan dorong inflow modal masuk, jadi ya harus didukung ini. Ada Bukalapak, ada Goto, yang lainnya ini juga nanti menyusul ya. Karena ya memang sektor-sektor ini yang diminati asing, selain juga mungkin yang kaitan dengan healthcare ya, terus komoditi juga, karena kita akan mengalami komoditi super cycle lagi, nikel, tembaga itu juga naik gitu. Kalau CPO kita udah tahu lah. Ya harus dinamis sih saya pikir. Dinamikanya akan semakin tinggi gitu ya, karena belum kan banyak pakar-pakar sudah bilang bahwa mereka sudah mau tapering, tahun depan mereka sudah mau menaikkan suku bunga misalnya. Terus Amerika juga katanya sudah ancang-ancang juga, inflasinya kan tinggi. Jadi ya memang dinamika semacam itu harus dicapai juga oleh investor. Ya, jadi dia harus mana investasi yang sifatnya strategik jangka panjang berapa, mana yang sifatnya teknikal. Ya kalau untuk yang canggih ya, untuk investor yang sudah ngerti gitu. Tapi yang belum sebenarnya banyak jasa-jasa finansial ya kan, belum marketing profesional juga. Dan sekarang lebih mudah buat masyarakat mengakui ada reksadana ya tergantung risk appetite masing-masing investor kan ada. Karena juga ori lah, macam-macam ya, produk dari perbankan juga banyak ya.